Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Maris Herdianti ME selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Keuangan Negara serta teman-teman kelas ES6D yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pendapatan dan penerimaan negara. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Rizka Amalia dengan NIM belakang 2152. Yang kedua Afifah Aisyah Nur dengan NIM belakang 3176. Yang ketiga Evani Nurzalina Pamuji dengan NIM belakang 3186. Dan Hilda Rohma Zauzi dengan NIM belakang 3188. Dengan subbab pembahasan, yang pertama yaitu pengertian penerimaan negara. Yang kedua, jenis pendapatan negara. Yang ketiga, sistem penerimaan pendapatan negara. Yang keempat, landasan yuridis anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Yang keenam, sumber-sumber penerimaan negara. Yang ketujuh, perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir ada studi kasus beserta tanggapannya. Yuk. Materi yang pertama yaitu pengertian penerimaan dan pendapatan negara. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan didefinisikan sebagai uang masuk kas negara. Penerimaan ini tidak memperhatikan dari mana sumber uang ini masuk. Kemudian, Undang-Undang Keuangan Negara juga mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Hak tersebut harus dapat diakui sebagai penambah uang, sehingga dapat dibukukan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berlaku. Perbedaannya, pendapatan negara ini berakibat pada pertambahan nilai kekayaan suatu negara, sedangkan penerimaan negara belum tentu berakibat pada penambahan nilai kekayaan. Materi yang kedua yaitu jenis pendapatan pajak. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan pajak. Pendapatan pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu biasanya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan. Untuk pajak tidak langsung biasanya berupa pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan pendapatan yang kedua yaitu pendapatan bukan pajak. Negara Indonesia sendiri menggunakan istilah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai pendapatan bukan pajak. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari pungutan atau iuran warga negara yang membutuhkan layanan negara, penghasilan sumber daya alam, serta berupa denda terhadap warga yang melakukan pelanggaran terkait peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu pendapatan hibah. Hibah biasanya berupa pemberian dari pihak lain kepada negara yang tidak ada konsekuensinya untuk mengembalikannya kepada pihak yang melakukan hibah. Pemberi hibah itu sendiri bisa berupa perorangan, badan hukum nasional, badan hukum internasional, atau bahkan dari negara lain. Baik, untuk pembahasan berikutnya mengenai sistem penerimaan pendapatan negara. Dapat dijelaskan bahwa macam-macam dari sistem penganggaran yaitu yang pertama yaitu sistem penganggaran tradisional adalah sistem penganggaran yang difokuskan pada pengembangan sistem pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan uang. Prioritas utama sistem penganggaran ini adalah untuk pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan. Yang kedua yaitu sistem penganggaran hasil karya, yaitu sistem penganggaran yang menyajikan kebutuhan dana atau biaya dan kegiatan dan program atau proyek yang diusulkan dan diberi data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur hasil akhir pelaksanaan program. Pada sistem penganggaran ini menekankan pada kegiatan rutin dan program atau proyek yang harus dilaksanakan beserta hasil yang akan dicapai.
Jadi, bukan ditekankan pada barang dan apa yang akan dibeli pemerintah, meskipun kegiatan rutin dan proyek akan dilaksanakan meliputi dari barang dan jasa yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu sistem penganggaran, perencanaan, dan pemrograman, yaitu sistem penganggaran yang menekankan pada fungsi perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran dari suatu organisasi yang diikat dalam suatu sistem secara menyeluruh. Organisasi dapat berupa perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Tujuan sistem penganggaran ini adalah untuk membantu pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dan dana yang akan menjadi wewenangnya ke dalam program pembangunan dan kegiatan rutin agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat yaitu sistem penganggaran dasar nol, yaitu sistem penganggaran yang di dalamnya setiap program pembangunan kegiatan diuji secara keseluruhan pada setiap kali penyusunan anggaran baru tanpa memperhatikan yang telah berlaku sebelumnya. Berdasarkan kegiatan dan tujuan utama dari penggunaan sistem penganggaran dasar nol adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dari berbagai tingkatan sehingga mudah dipahami dan mudah diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua yaitu melibatkan para pemimpin sesuai dengan tingkatan dalam proses anggaran sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga yaitu membenarkan sumber daya dan dana yang digunakan serta menetapkan kembali sumber daya dan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Yang keempat yaitu mengevaluasi program atau kegiatan nyata sebagai pelaksanaan dari setiap kebijaksanaan dan keputusan. Yang kelima yaitu menyajikan alternatif pemecahan masalah berikutnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu mengadakan analisis terhadap akibat yang timbul dari besarnya anggaran dan dari berbagai tingkatan hasil yang berbeda dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kemungkinan realokasi sumber biaya dan dana dari kegiatan sebelumnya dengan kegiatan selanjutnya. Selain itu, terdapat manfaat dari penggunaan sistem penganggaran dasar nol, yaitu yang pertama digunakan atau merupakan perbaikan rencana dan perbaikan anggaran. Yang kedua yaitu mengukur kemampuan pimpinan dalam mengevaluasi, mengukur, dan menentukan skala prioritas dan mengenal kelemahan kegiatan yang diatur dari peninjauan kembali sehingga perbaikan dapat ditentukan dan diambilnya. Yang terakhir yaitu pengembangan tim manajemen menjadi lebih tangguh karena sesuai pimpinan di berbagai bidang dan tingkatan dilibatkan dalam penyusunan sistem penganggaran dasar nol. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu landasan yuridis anggaran pendapatan dan belanja negara. Landasan yuridis yang mengingat pelaksanaan APBN yaitu sebagai berikut. Adapun keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Presiden Republik Indonesia yang menimbang dua hal. Hal yang pertama, bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai pengganti keputusan Presiden nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Selanjutnya, mengingat yang pertama pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia atau Indische Contabiliswet Staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1968 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 53 tambahan Lembaran Negara nomor 2860 yang menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Bagian pertama tahun anggaran, pasal 11 tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 12 yang berisikan yang pertama, pembagian anggaran APBN dalam 1 tahun, yang kedua, semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Yang selanjutnya pasal 13 yang berisikan yang pertama, pembagian anggaran APBD dalam 1 tahun, yang kedua, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Dan selanjutnya bagian kedua dokumen pelaksanaan anggaran pasal 14 yang berisikan setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian negara atau lembaga. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Dan yang ketiga, di dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi program dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Dan yang keempat, pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan Kementerian Negara yang bersangkutan. Yang kelima, dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya, pasal 15 yang berisikan pertama, setelah APBD ditetapkan, pejabat pengelola keuangan daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota. Yang ketiga, di dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja pendapatan yang diperkirakan. Yang keempat, dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Baik, untuk selanjutnya, bagian ketiga pelaksanaan anggaran pendapatan tercantum pada pasal 16 yang berisikan yang pertama, setiap kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, penerimaan kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Yang keempat, penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pegadaian barang atau jasa oleh negara atau daerah adalah hak negara atau daerah. Selanjutnya, bagian keempat pelaksanaan anggaran belanja tercantum pada Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu
sumber-sumber penerimaan negara. Semua jenis sumber keuangan pemerintah itu merupakan sumber keuangan bina umum. Sumber keuangan tersebut dapat berasal dari pajak, kemudian perizinan, perparkiran, dan beban jasa. Sumber keuangan lainnya adalah bantuan. Nah, sumber penerimaan atau cara-cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan uang itu bisa digolongkan menjadi 9 macam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib dan tanpa balas jasa secara langsung. Pajak ini sifatnya dapat dipaksakan. Contoh pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Yang penerimaan yang kedua yaitu retribusi. Retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah yang di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Yang ketiga yaitu keuntungan dari perusahaan negara. Di sini penerimaan pemerintah dari hasil penjualan atau harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara. Yang keempat, sumber dari dana-dana dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, yaitu berasal dari sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya pembayaran biaya-biaya perizinan, tol atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu seperti di Jagorawi. Yang keenam yaitu sumber dari percetakan uang kertas. Yang ketujuh yaitu hasil dari undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan memperoleh dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dijual dengan semua pengeluarannya. Di sini termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian tersebut. Sumber yang kedelapan yaitu dari pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri, bisa berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Pada umumnya, negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia mengandalkan pembiayaan pembangunannya itu berasal dari pinjaman. Yang kesembilan yaitu sumber dari hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi ketika contohnya pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah dari suatu negara memberikan hadiah kepada pemerintahan suatu negara yang lainnya. Penerimaan negara dari sumber ini itu sifatnya volunter atau tanpa balas jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa dikatakan sebagai hibah atau pemberian secara cuma-cuma. Subbab yang selanjutnya adalah perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1984, Presiden Soeharto telah melakukan reformasi perpajakan. Saat itulah pajak yang dipungut di Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu di mana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan dirinya sendiri, kemudian menghitung utang pajaknya serta melaporkan hasil perhitungannya ke kantor pajak. Dengan demikian, aparatur pajak hanya mengawasi dan memberikan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Dari uang pajak yang terkumpul tersebut akan digunakan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Yang kedua yaitu pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga digunakan untuk pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika pengelolaan pajak itu baik, maka akan menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi negara. Lalu dalam pajak itu ada subjek, objek, dan tarif. Ada pajak yang melekat pada subjeknya, contohnya pajak penghasilan. Ada pula pajak yang melekat pada objeknya, contohnya pajak kendaraan bermotor. Jadi dimanapun motor itu berada, pasti ada pajaknya tanpa melihat siapa subjeknya. Lalu jumlah penerimaan pajak adalah objek pajak dikali dengan tarif pajak.
atau T sama dengan B dikali R, di mana T adalah penerimaan pajak, B objek pajak, dan R tarif pajak. Lalu pajak dapat digolongkan menjadi beberapa struktur, yaitu yang pertama, pajak dikatakan progresif, yaitu ketika tarif pemungutan pajak dengan proporsi yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan proporsi untuk setiap jumlah tertentu setiap kali ada kenaikan. Yang kedua yaitu pajak dikatakan proporsional, apabila dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi oleh kebutuhan esensial. Jadi apabila kemampuan membayar pajak naik 10% akan dikenakan. Yang ketiga yaitu pajak dikatakan regresif, apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang sebanding dengan perkembangan kemampuan membayar pajak. Artinya dengan bertambahnya persentase kemampuan membayar pajak, maka pajak yang harus dibayar itu semakin kecil. Jadi intinya jika pajak itu dikelola dan dipergunakan dengan bijak, maka akan memberikan dampak yang positif bagi negara. Baik, untuk selanjutnya kondisi terkini mengenai pendapatan atau penerimaan negara. Studi kasus pendapatan negara 232 triliun rupiah, naik 48,1% didominasi setoran pajak. Jakarta, Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi pendapatan negara di Januari 2023 yang meningkat 48,1% dibanding periode yang sama 2022 year on year atau YOY mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, pendapatan negara pada Januari mencapai 232,2 triliun atau 9,4% dari target sebesar 2.463 triliun rupiah, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. Dia menjelaskan peningkatan pendapatan negara berasal dari kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 38,9% YOY menjadi 186,3 rupiah triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 103% atau YOY menjadi 45,9 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan yang telah mencapai 9,2% dari target APBN meliputi penerimaan pajak 162,2 triliun rupiah atau tumbuh 48,6% YOY dan penerimaan kepabeaan dan cukai 24,1 triliun rupiah atau terkontraksi 3,4 YOY. Penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan non-migas 78,29 triliun rupiah atau tumbuh 28,03% YOY. Pajak pertambahan nilai 12 PPN dan pajak penjualan barang mewah PPNBM 74,64 triliun rupiah atau melesat 93,86% YOY. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya 1,29 triliun rupiah atau melonjak 118,72% YOY serta PPh migas 8,03 triliun rupiah atau terkontraksi 10,09% YOY. Tanggapan mengenai berita tentang pendapatan dan penerimaan negara. Pendapatan negara mengalami kenaikan di tahun 2023. Naik atau turunnya pendapatan negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Seperti yang tercantum dalam berita, bahwa kenaikan pendapatan negara didominasi oleh pajak. Memang, sebagian besar kegiatan masyarakat terikat oleh pajak. Contohnya saja kita belanja di Indomaret, terkena pajak pertambahan nilai. Kemudian kendaraan bermotor juga terdapat pajaknya. Lalu penghasilan juga ada pajaknya. Maka dari itu tidak heran bahwa pendapatan negara kenaikannya didominasi oleh pajak. Penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara. Khususnya pada tahun 2023, peningkatan pendapatan negara berasal dari kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 38,9% year on year menjadi 186,3 triliun. Dari data penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan non-migas
sebesar 78,29 triliun atau tumbuh 28,3% year on year. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar 74,64 triliun atau melesat 93,86% year on year. Pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya sebesar 1,29 triliun atau melonjak 118,72% year on year. Serta PPh migas sebesar 8,3 triliun atau terkontraksi 10,9% year on year. Terbukti bahwa perpajakan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Berdasarkan peran pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sekarang ini sudah berfungsi serta berperan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dengan sudah banyaknya wajib pajak yang sudah sadar dan teratur dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk pembiayaan dalam pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pajak yang diperoleh dari rakyat yang terkumpul dimanfaatkan untuk membangun sarana-prasarana yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Kemudian, banyak jenis pajak yang mengalami kenaikan tarif. Contohnya, PPN terhadap barang-barang tertentu yang tentunya akan menambah pendapatan negara. Lalu, kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember 2022 sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru serta dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dari data tahunan yang telah disebutkan dalam studi kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk saat ini dunia perpajakan masih memberi dampak besar dalam membantu meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Maka tak heran pajak masih menjadi jalan pintas guna meningkatkan perekonomian. Apalagi dalam keadaan saat ini masih dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi anggaran pajak tetap terus berjalan. Upaya pemerintahan dalam mengalokasikan pajak di Indonesia terbilang sukses. Banyaknya wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya secara teratur. Imbalan yang diberikan kepada masyarakat pun harus sesuai agar masyarakat juga dapat merasakan fasilitas publik yang mana buah dari pajak yang telah dibayarkan, seperti pembangunan infrastruktur yang memadai serta fasilitas-fasilitas publik lainnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai wajib pajak yang bijak harus membayar secara teratur dan tepat waktu, karena hal tersebut kembali kepada masyarakat guna untuk mensejahterakan. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.